Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai, coba kamu tenangkan pikiran sebentar. Yakinkan hati bahwa beberapa menit ke depan kita bukan sedang menghafal sejarah. Kita sedang menyelami sebuah perjalanan besar. Perjalanan umat Islam setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Perjalanan ini panjang, penuh rasa, penuh hikmah, dan penuh cahaya. Setelah Ali wafat, awal dari babak baru. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat, umat Islam seperti kehilangan figur ayah yang selama ini menjadi penuntun. Bayangkan suasana itu, rasa sedih yang menempel di udara, rasa bingung, rasa kosong, tapi juga rasa bahwa kehidupan harus tetap berjalan. Dan dari suasana itu berdirilah pemimpin baru, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bukan sekedar meneruskan tampuk kepemimpinan. Ia membuka gerbang menuju babak baru yang sangat berbeda dengan sebelumnya, babak dinasti Umayyah. Dan sejak saat itu, Islam mulai tumbuh dengan wajah yang baru. Dinasti Umayyah, ketika Islam mulai menghampar ke dunia. Pada masa inilah Islam berkembang dengan kecepatan yang sangat menakjubkan, seperti sungai besar yang mengalir semakin jauh ke daratan. Islam menyentuh wilayah baru demi wilayah baru. Wilayah kekuasaannya meluas hingga Afrika Utara, melewati wilayah Syam, Persia, bahkan sampai ke Spanyol. Bayangkan seorang musafir yang berjalan dari Maroko hingga ke Timur Tengah. Ia akan menemukan suara azan yang sama, bahasa Arab yang sama, dan semangat keislaman yang sama. Itulah hasil kerja keras masa Umayyah. Damaskus, ibu kota pada masa itu, tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, justru ia menjadi rumah bagi orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Pasarnya ramai, seninya tumbuh, perdagangannya juga mengalir lancar, dan banyak orang yang merasa bahwa Islam membawa sebuah peradaban yang mempersatukan. Pada masa ini banyak hal mulai dibenahi. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi pemerintahan. Sistem administrasi disusun dengan rapi. Jalan-jalan, masjid, dan bangunan dibangun untuk mendukung kehidupan masyarakat. Ya, walaupun masa Umayyah tidak lepas dari kritik dan tantangan, tetap saja mereka meninggalkan fondasi kuat bagi tumbuhnya peradaban Islam selanjutnya. Masa Abbasiyah, ketika cahaya ilmu menerangi dunia. Lalu perjalanan berlanjut ke masa dinasti Abbasiyah yang dimulai tahun 750 Masehi. Inilah masa yang sering disebut sebagai puncak keemasan Islam,
Masa ketika peradaban Islam benar-benar mencapai titik tertingginya. Ibu kota pindah ke Baghdad dan disinilah sebuah kota megah lahir di tepi sungai Tigris. Coba bayangkan, Baghdad pada masa itu, lampu-lampu minyak yang menerangi jalan, pedagang yang menawarkan barang, Persia dan Cina, para ilmuwan yang duduk di serambi rumah sambil berdiskusi hingga malam. Dan di tengah kota itu berdirilah sebuah bangunan yang sangat terkenal, Bait al-Hikmah. Namanya itu Rumah Kebijaksanaan, yang sering disebut dengan Rumah Kebijaksanaan. Di tempat inilah ilmuwan berkumpul, buku-buku diterjemahkan, teori-teori diperdebatkan, penemuan-penemuan baru lahir dari tangan-tangan yang cerdas. Di sinilah kita mengenal nama-nama besar seperti Al-Khwarizmi yang menemukan konsep aljabar, Ibnu Sina, dokter jenius yang menulis kitab Canon, Al-Farabi, sang filosof yang membahas logika dengan sangat mendalam, Al-Biruni, ilmuwan astronomi dan geografis yang luar biasa, dan banyak ilmuwan lain yang kontribusinya masih terasa sampai saat ini. Bayangkan, mereka duduk bersama, bercakap, menulis, menggambar, menghitung. Sementara di luar, Baghdad terus berdenyut menjadi pusat ilmu dunia. Peradaban menjadi rumah yang damai. Pada masa ini, kehidupan sosial umat Islam berkembang dengan sangat baik. Rumah sakit dibangun sebagai bentuk kasih sayang kepada masyarakat. Sekolah dan perpustakaan dibuka untuk siapa saja yang ingin belajar. Pasar menjadi tempat bertemunya budaya dari berbagai bangsa. Kesenian juga berkembang pesat. Kaligrafi Islam yang indah muncul pada masa ini. Puisi, sastra, dan musik turut meramaikan suasana kota besar. Semua ini membuat Islam bukan hanya sebuah agama, tapi sebuah peradaban yang menyatukan banyak bangsa di bawah nilai-nilai keadilan, ilmu, dan kedamaian. Namun, sejarah mengajarkan bahwa tidak ada kejayaan yang abadi. Konflik internal, perebutan, kekuasaan, dan tekanan dari luar membuat dinasti Abbasiyah perlahan melemah. Hingga akhirnya pada tahun 1258 Baghdad diserang oleh bangsa Mongol. Kota indah yang selama ratusan tahun menjadi pusat peradaban Islam itu luluh lantak. Mungkin ada air yang jatuh pada waktu itu. Mungkin banyak yang merasa bahwa cahaya Islam telah padam. Tapi di balik kancuran itu ada sesuatu yang tidak ikut runtuh. Ilmu, cahaya, warisan besar yang telah ditinggalkan. Semua itu tidak hilang, justru menyebar ke Eropa menjadi fondasi bagi lahirnya zaman. Perjalanan Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin adalah perjalanan panjang yang penuh pelajaran. Ada masa sedih, ada masa bahagia, ada masa kejayaan, dan ada masa jatuh. Tetapi di antara semua itu ada satu hal yang selalu dipertahankan. Semangat umat Islam untuk belajar, memperbaiki diri, dan menerangi dunia dengan ilmu serta akhlak. Semoga kisah ini membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW.
Dan semoga cerita panjang ini mengingatkan kita bahwa setiap kejayaan selalu berakhir dari kerja keras dan kecintaan kita pada ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.